Analisis keterampilan gerak permainan bola kecil. Masih di bab 2, kita masuk pada subtema permainan bulu tangkis kelas 11. Analisis keterampilan gerak permainan bulu tangkis. Nah, kita bisa melihat ada beberapa poin yang sangat penting. Kemudian kita menganalisis pada posisi yaitu cara pegangan raket atau analisis memegang raket grip, pegangan cara Inggris, pegangan backhand, dan panci goreng atau flying dan pan grip. Nah, kita masuk pada peta konsep. Pengertian bulu tangkis, tujuan, karakteristik, cara memainkan atau peraturan permainan, manfaat, analisis permainan, kesimpulan, penilaian, dan penutup. Permainan bulu tangkis, Bulu tangkis adalah suatu aktivitas permainan yang menggunakan sebuah raket atau cork atau shuttlecock yang dipukul melewati sebuah net. Tujuan inti permainan adalah memukul atau cork di lapangan lawan melalui atas net atau jaring. Nah, karakteristik permainan ini berlaku untuk putra dan putri dengan bentuk tunggal atau single, ganda atau double, dan ganda campuran mixed double. Inti permainan ini adalah memukul cork di lapangan lawan melalui atas net atau jaring. Nah, permainan ini berlaku untuk putra-putri dengan bentuk tunggal, single, ganda, dan campuran. Nah, permainan bulu tangkis dapat dimainkan di dalam atau di luar ruangan, di atas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar tertentu. Lapangan dibagi dua sama besar dan dipisahkan oleh net yang teregang atau tegang atau tidak molor bahasa lainnya apa itu, membrane gitu di tiang net yang ditanam di pinggir lapangan. Nah, cara memainkan bulu tangkis, tiap pemain atau pasangan mengambil posisi berseberangan pada kedua sisi jaring di lapangan bulu tangkis. Permainan dimulai dengan salah satu pemain melakukan service atau serve. Tujuan permainan adalah untuk memukul sebuah cork menggunakan raket melewati jaring ke wilayah lawan sampai lawan tidak dapat mengembalikannya kembali. Area permainan berbeda untuk partai tunggal dan ganda. Bila cork jatuh di luar area tersebut, maka cork dikatakan keluar. Setiap kali pemain atau pasangan tidak dapat mengembalikan cork karena menyangkut di jaring atau keluar lapangan, maka lawannya akan memperoleh poin. Jadi harus melewati jaring. Permainan berakhir bila salah satu pemain atau pasangan telah meraih jumlah poin tertentu. Ini saya ambil dari Wikipedia tahun 2020. Nah, kita masuk pada analisis keterampilan gerak memegang bat atau pemukul. Ada 3 gaya pegangan raket atau grip. Pegangan cara Inggris, pegangan backhand, pegangan frying pan grip atau panci goreng. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 2.11 pegangan cara Inggris, yaitu raket dipegang dengan permukaan raket menghadap ke kiri dan ke kanan hingga bagian tepi raket lurus dengan ujung huruf V. Mana huruf V ini dia? Huruf V dan pangkal ibu jari dan pangkal telunjuk. Perhatikan gambar ini. Ini dia. Itu dia. Nah, kesalahan sering terjadi. Pegangan kurang kuat, posisi tangan tidak seperti menjabat tangan, pegangan tidak dilakukan oleh pangkal ibu jari dan pangkal telunjuk, dan pergelangan tangan terlalu kaku. Nah, pegangan backhand. Pegangan backhand dapat diperhatikan pada gambar 2.12 pegangan backhand. Raket dipegang dengan permukaan raket menghadap ke kiri dan ke kanan.
tetapi raket diputar dengan putaran ke kanan sehingga ibu jari pemegang raket melekat dan menumpu pada bagian yang lebar daripada handle. Ini deh ya, daripada handle nih, maaf, handle ya. Nah, kesalahan sering terjadi, pegangan kurang kuat, posisi tangan terlungkup, ibu jari tidak melekat di handle, dan pergelangan tangan terlalu kaku. Next, kita masuk pada analisis keterampilan gerak langkah kaki atau footwork. Ada dua gerakan langkah kaki footwork, aktivitas pembelajaran gerak langkah kaki. Nah, gerak langkah kaki atau footwork, langkah kaki merupakan modal pokok untuk dapat memukul bola dengan tepat. Nah, langkah kaki yang ringan dan luwes akan memudahkan seseorang bergerak ke tempat bola datang dan bersiap untuk memukul. Lakukan dan analisis macam-macam langkah di bawah ini. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 2.14 gerakan langkah kaki berurutan ya. Dapat diperhatikan, kita lihat langkah berurutan, baik langkah ke depan, samping atau ke belakang, kaki kanan dan kaki kiri bergerak berurutan dan berdampingan. Ini dia. Jadi dia kaki kanan, kemudian masuk pada gerakan langkah kaki, kemudian lanjut pada posisi terakhir ya, seperti ini. Ini sulit untuk saya menjelaskan kecuali kita praktik di lapangan gitu ya. Dapat kita contohkan sekalian gitu. Nah, kemudian ini langkah tadi ya, langkah kaki tadi bisa kita lihat langkah bergantian atau bersilang seperti berlari, kaki kanan dan kaki kiri bergantian melangkah. Kita anggaplah di sini dari 1 ya, 1 2 3 4. Nah, jadi kaki hitam nih, telapak hitam ini adalah kaki kiri, ini kanan misalkan. Nah, seperti itu dia memutar deh. 5 6 7 8 9. Nah, itu dia. Dapat diperhatikan pada gambar ini ya, 2.15. Kita next. Langkah lebar dengan loncatan, 1 atau 2 langkah kecil dan diakhiri dengan langkah lebar dengan jalan meloncat. Nah, gambar 2.16 gerak langkah kaki lebar dan loncatan. Ini saya kira sudah cukup jelas. Kita masuk pada aktivitas pembelajaran gerak langkah. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 2.17 aktivitas belajar gerak langkah kaki. Baris berbanjar, simpanlah 10 buah hook pada jarak 4-5 meter, lakukan lari di tempat ya. Ambillah hook dengan lari bolak-balik maju dan mundur. Ambillah hook dengan lari bolak-balik menyamping dan kiri kanan. Jadi kalau kita bayangkan ini adalah kita mundur, maju, depan, kiri, kanan, seperti itu. Nah, dalam posisi lapangan pertama, kemudian ada hook yang kawan atau melempar bola ke tempat kita, lalu kita lakukan kiri kanan, mundur, maju depan, kemudian mundur ke belakang, seperti itu secara bergiliran. Nah, analisis keterampilan gerak servis panjang. Nah, sikap dan cara yang benar dalam memukul servis adalah bola servis harus masuk di area lapangan servis lawan. Posisi kaki tidak menginjak garis saat servis. Posisi bola yang akan dipukul tidak boleh lebih tinggi dari pusar pemain yang akan melakukan servis. Gerak lanjut atau flow stroke sangat diperlukan agar siap untuk melakukan pukulan berikutnya. Nah, kita masuk analisis keterampilan gerak servis panjang. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 2.18 gerakan servis panjang. Kesalahan sering terjadi ketika melakukan servis dalam bulu tangkis adalah sikap badan kaku, footwork atau langkah lambat, tergesa-gesa, servis terlalu panjang atau terlalu pendek, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Nah, jadi cobalah
Ya, kita coba nanti di lapangan. Kemudian analisis keterampilan gerak servis pendek. Dapat diperhatikan pada gambar 2.19 gerakan servis pendek. Kesalahan sering terjadi ketika servis pendek dalam bulu tangkis adalah sikap badan kaku, cara memukul bola yang kurang pas, tidak masuk daerah servis, cara memegang raket, cara memegang hook yang kurang benar, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Nah, beda pendek atau panjang itu apa? Nah, panjang itu kita servisnya seperti parabol. Nah, kalau pendek itu lebih sedikit parabol, tapi dia pendek ya. Jarak antara garis servis itu dari net sangat pendek. Jadi itu disebut servis pendek dan servis panjang. Kemudian pukulan lob ya. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 2.20 gerakan pukulan lob. Nah, kesalahan sering terjadi ketika melakukan lob dalam bulu tangkis adalah sikap badan kaku, cara memukul bola lob yang kurang pas, cara memegang raket, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Ini udah memukulnya ya, gerakan lob. Analisis keterampilan gerak hook dalam bulu tangkis. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 2.21 gerakan pukulan hook. Ya. Ketika melakukan hook, kesalahan yang sering terjadi yaitu sikap badan kaku, cara memukul bola hook yang kurang pas, cara memegang raket, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Nah, pukulan smash. Nah, kesalahan yang sering terjadi sikap badan kaku, langkah kaki atau footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, servis terlalu lemah sehingga menyangkut atau terlalu kuat sehingga keluar, kaki badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Nah, gambar 2.22 gerakan pukul smash dapat diperhatikan ya. Bedanya sama hook dan lob tadi seperti apa? Kita menggerakkan bola smash ini dengan tenaga yang lebih besar daripada pukulan yang lainnya. Itulah perbedaannya. Kita lanjut pada aktivitas pembelajaran keterampilan gerak bulu tangkis. Nah, pada gambar 2.23 bermain dengan aturan yang sederhana. Nah, dapat diperhatikan ya, ini berpasangan atau double. Nah, kesalahan sering terjadi yaitu sikap badan kaku, langkah kaki yang kurang pas, tergesa-gesa, servis terlalu lemah sehingga menyangkut atau terlalu kuat sehingga keluar ya. Kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Nah, cara melakukannya, kita bisa memulai permainan, yaitu pemain yang berada pada lapangan servis sebelah kanan memberikan servis pada lawannya pada lapangan separuh lagi secara menyilang atau diagonal. Ini dia melakukan servis. Nah, kemudian melakukan servis atau menerima servis dan kaki berada di atas garis atau kedua kaki tidak berhubungan atau tidak di atas lantai sampai kok dipukul. Setiap kok yang jatuh di atas garis batas dianggap baik dan masuk. Hitunglah permainan hingga mencapai angka tertinggi, yaitu 11, kecuali terjadi perpanjangan atau 2 angka. Nah, pemenangnya adalah peserta didik yang berhasil mencapai angka tertinggi terlebih dahulu. Susunlah rencana perbaikan dari aktivitas yang baru saja dilakukan, baik sendiri atau bersama teman, untuk perbaikan aktivitas gerakan yang akan datang sesuai ketentuan gerakan lanjut, gerakan yang ada gitu. Jadi ini kita melakukannya berpasangan ya, kemudian melakukan seperti biasa, namun poinnya dikurangi menjadi angka 11. Nah, itu digilir nanti dengan kelompok yang lain. Kesimpulan, bulu tangkis adalah suatu permainan yang menggunakan raket atau hook yang dipukul melewati net. Inti permainan
Bulu tangkis adalah memasukkan hook atau bola bulu ya di lapangan lawan melalui atas net atau jaring. Nah, bulu tangkis adalah permainan yang mudah dilakukan mengingat raketnya yang ringan serta bola yang berjalan lurus dan teratur tanpa putaran. Nah, kenapa ringan itu ya? Kalau tenis lapangan itu berat ya, lebih besar lagi daripada bulu tangkis gitu ya. Keterampilan dasar dalam permainan bulu tangkis yang meliputi langkah kaki dan pukulan atau stroke perlu dipelajari dan dikuasai agar dapat bermain bulu tangkis dengan baik. Nah, ini memang permainan bulu tangkis ini memang kelihatannya memang sangat simpel ya. Dan kita tahu bahwa bulu tangkis ini khususnya di Indonesia banyak sekali memberikan sumbangsinya, khususnya atlet dari bulu tangkis menyumbangkan medali sampai di Olimpiade atau pertandingan dunia. Nah, dan ini banyak disponsori beberapa perusahaan ya, yang memberikan kontribusinya agar atlet Indonesia lebih jaya. Khususnya di Indonesia ya, ini menjadi permainan atau olahraga yang dapat diperhitungkan di Indonesia. Oke, penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, terima kasih. Itu adalah materi saya yang sangat singkat. Kita lanjut pada bab 2 yaitu permainan tenis meja. Jangan lupa like, comment, share, dan tidak lupa subscribe. Dan itu semua gratis agar saya dapat membuat video untuk selanjutnya dan lebih bersemangat. Terima kasih, sampai jumpa.